1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fahmi, gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Abi juga sama teman-teman. Alhamdulillah sehat Pak. Jadi Pak punten ganggu waktunya sebentar, kami dari calon guru penggerak 11 ini mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah gitu Pak. Dimulai dari siapa dulu? Boleh. Saya dulu ya Pak ya. Untuk pertanyaannya gini Pak, selama ini selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah gitu ya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di SD Unggul Uswatun Hasanah? Terima kasih ya untuk Bu Ayu. Memang kita kalau di sini di Uswatun Hasanah di SD kita memang ada PG ya. Ada PG 1 sama PG 10. Di situ tuh ada PG 7, persiapan guru daftar laporan penyelesaian kasus. Ketika ada kasus tidak langsung diselesaikan oleh kepala sekolah. Makanya kalau ada guru bidang studi atau wali kelas, ketika ada kasus-kasus kayak gitu, misalnya ini bidang studi nih, misalnya lagi ngajar kayak gini, saya ada kasus nih, misalnya kan misalnya kayak gini, ya pasti harus dilaporkan ke wali kelas dulu. Nah, wali kelas baru mencatat itu di PG 7. Nah, nanti ketika ada kasus kayak gitu diselesaikan dulu dengan wali kelas. Karena memang kalau di SD kan kita memang tidak ada BK. Ya, jadi yang penyelesaian kasusnya itu adalah oleh wali kelas. Nah, ketika wali kelasnya itu bisa menyelesaikan kasus, berarti dengan wali kelasnya sendiri. Pokoknya hari itu juga ketika ada kasus, mohon anaknya jangan dipulangkan dulu. Makanya harus diselesaikan dua ini. Ya, orang tuanya harus dipanggil dua-duanya, gitu kan. Makanya diselesaikan kasus. Kenapa? Supaya kasusnya tidak daluarsa. Khawatir nanti kalau sudah pulang, namanya anak-anak, nanti laporan ke orang tuanya berbeda, gitu. Jadi kemudian kita sebagai sekolah juga tidak bisa menyalahkan kan salah satu pihak. Bagaimana caranya kita sebagai kalau sekolah sih kita harus sebagai penengah gitu. Kalau misalnya kayak gini ya, gitu. Karena memang pernah kejadian di sekolah juga di SD ini, ketika kasus waktu yang wali kelas 1, oh iya nanti mau diselesaikan sendiri, pas besoknya dia lupa, nggak diselesaikan di hari itu juga, akhirnya orang tua langsung menghadap ke Pak Fahmi. Kan Pak Fahmi juga kaget karena tidak ada laporan dari wali kelas. Makanya ketika dalam satu instansi ini, makanya harus bersinergi, semuanya harus bekerjasama, seluruh yang ada warga di sekolah gitu. Karena gini, kalau misalnya kasusnya nanti sudah di luar, tercium dengan masyarakat, karena semua masyarakat kan tidak semuanya senang dengan Uswatun Hasanah, ya kan? Kalau yang senang sih nggak jadi masalah. Kalau yang tidak senang, kasusnya tadinya kayak gini, nanti dia membesar-besarkan. Yang tadinya 1 dan 1000 Yang tadinya ya 1 Pak. ada 1000. Makanya mohon kan, makanya kita di Uswatun Hasanah itu, apalagi selama 20 rombel nih, kita memang sudah disiapkan tuh buku hijau kan. Jadi buku hijau, dalamnya itu PG 1 sampai PG 10. Bahkan sampai kelas pun itu ada di situ, program bimbingan ada di situ, notulen rapat pun ada di situ gitu. Memang kita juga makanya di sini tuh ini sebagai ininya nih, makanya nggak boleh dihilangkan gitu. Makanya ada gitu ya. Nah kemudian juga alhamdulillah kalau kasus-kasus di SD, ya namanya kan SD ya, beda dengan di jenjangnya kan SMP kan, pasti sih masih nendang ini, masih mukul seperti ini gitu. Ya kayak gitu aja sih kasus-kasusnya gitu. Jadi tetap kita apa? Pokoknya tetap kasus-kasus itu tetap harus ada di catatan insidennya. Contoh kalau PG itu Ya persiapan guru. Makanya buku, makanya namanya kan kita guru ya. Memang kan harus punya nih. Kayak jadwal pelajaran kita punya kan. Jangan hanya yang ditempel di dinding kelas aja. Kita juga punya yang hard copy-nya. Buku agenda gitu. Buku agenda. Terus ada proter kan, program semester. Kemudian kita kan sekarang pakainya bukan RPP lagi kan, modul aja. Nah kemudian 4 ada bimbingan penyuluhan nih, atau catatan kejadian siswa tuh. Makanya wali kelas itu walaupun tidak ngajar, misalnya Bu Ayu nih wali kelas 8, kemudian kita nggak ngajar, kemudian tetap aja misalnya di kantor. Memang kalau di Sapen memang tidak ada kantor dulu itu, jadi wali kelas itu standby. Jadi satu, tahu karakteristik seluruh siswa, ketika ada kasus juga tahu, seperti itu. kadang memang kita ke lewat itu ketika jam istirahat Nah itu segala macam. nggak ada di kelas.
sudah di SD itu memang harus standby. Kalau misalnya anak laporan kan enak ya gitu. Nah kemudian kan kita ada di nomor 5 kan tidak ada kadang penyerahan raport, LPM, ijazah, ya kan kita kan memang ada penyerahan kadang wali kelas 6 kan penyerahan nisen, ya kan, itu kan memang disitu tercatat semuanya. Kemudian di PG6 tuh ada analisis nilai. Makanya kita tuh kayak gini nih, ilmu-ilmu kayak gini memang sejak awal berdiri, makanya nggak boleh dihilangkan. Memang yang sulit ini, ketika kita membuatnya mudah, tapi pembiasan habituasinya yang lebih sulit gitu. Kemudiannya kan ada analisis nilai itu, ya kan. Kemudiannya ada daftar laporan penyelesaian kasus. Makanya ketika pada penyelesaian kasus nih, makanya saya ambil dulu tuh yang wali kelas, coba sih melihat buku ininya kan ada tuh buku hijau gitu. Kita buku hijau itu maksudnya dijilidnya dengan warna hijau. Jadi setiap hari pagi ada LPM, ada apa itu, jadi wali kelas sudah mempersiapkan gitu sebenarnya ada di situ. Kemudian ada notulen rapat, kita juga ada nih, makanya notulen rapat Pak Sofi ini saya ada. Makanya saya catatan-catatan penting ya. Saya juga ada di sini nih tuh. Kemarin rapat dengan ini juga kita memang ada. Makanya kemarin Bu Ovi kan sampai menyampaikan nih yang apa namanya asesornya Pak Daus. Pak cowok-cowok rajin amat sih dicatetin sih. Memang kita ada di sini gitu. Khawatir lupa. Jadi nanti kalau misalnya pengawas nanya segala nih, ibu kan udah janji ini nih tanggal ini diatur segala ini kan kita memang ada di sini. Ya. Ada bukti otentiknya. Kita juga ilmunya dulu dari pengawas juga Pak Berata. Kalau pengen rapi memang folder tuh kita rapi segala ininya gitu ya. Kemudiannya nanti ada program bimbingan juga kan, karena kita sebagai wali kelas. Jadi takut ada orang tua Pak, saya pengen ketemu sama bunya sih wali kelas misalnya kelas apa sih namanya kelas 8 atau kelas 9 kan. Ibu berarti ngambil buku bimbingan yang menyampaikan orang tua ini gitu kan ada. Ya. Kemudian yang 10 kas kelas. Ya kan, kita kan kadang ada iuran tuh, sampai bikin jaket, bikin ini kan ada laporannya di situ. Ya, makanya ada ini gitu ilmunya. Ya. Jadi PGP itu adalah persiapan guru. Untuk persiapan guru itu dipantau nggak sih Pak sama Bapak gitu? Ada jadwal mungkin kelas 1 sampai kelas 3 minggu ke 1 gitu. Kalau aku makanya ini Bun, ada buku pemeriksaan dokumen guru kan. Kita kayak misalnya kita udah nih kayak misalnya di awal tahun ajaran baru ya Bun ya, kan kita sekarang dulu mah kan silabus, kita sekarang kan ATP, ya kan, nanti dari prota, kemudian proter, ya kan, kemudian KKTP-nya, modulnya, kita baru sama cek yang ini, agenda guru pun kita ini, makanya kita buka ini, yang rajin siapa aja ini yang saya stabilo, yang setiap minggunya nggak mengumpulkan, gitu. Iya. Tahu Bapak itu. Yang ini juga kita ada ini semua ininya. Karena apa? Sekarang kan ada pilihan kinerja, ya kan? Jadi kita mau bukan rawang-rawang. Karena kalau misalnya lebih mengarang itu yang lebih sulit ini nantinya. Khawatir tidak sesuai. Nah kemudian kayak tadi aja kan misalnya Pak Togir tadi, Pak ada yang mau ngambil LPM. Dia kan buku hijau kan saya lihat juga kan. Nanti ada tangan segala ininya dari situ. Berarti bagi LPM pun ketika susulan itu laporan juga gitu ya? Laporan juga, makanya dimasukkan kan sana ada tanggalnya. Kalau misalnya yang ngambilnya di hari Minggu berarti di Ahad tuh. Kalau misalnya orang tua yang bisanya di hari ini kan berarti dia cuma di hari Jumat nih di tanggal 18 Oktober gitu. Makanya di situnya ada. Makanya sekarang tugasnya saya semakin banyak. Karena apa? Sekarang ada penilaian kinerja guru juga kan. Gitu. Malah sekarang yang lebih tinggi itu adalah loyalitas ke sekolah. Jadi yang loyalitas ke sekolah itu seperti apa? Misalnya ada PPDB nih, dia mau promosikan enggak? Kemudian misalnya dia webinarnya seperti apa? Kemudiannya dia membina lomba-lomba enggak? Mendampingi lomba enggak? Gitu kan dari situ ketahuan. Saya kan bisa lihat segala inputnya gitu. Karena memang di situ ada rewardnya juga. Kan Miss Ali juga sudah ini sendiri sudah merasakan sendiri ya Bun ya kalau misalnya segala itu. Sedangkan kalau kepala sekolah walaupun saya rajin dia, kalau misalnya guru-gurunya kendor, saya menilainya dari guru-guru semua kerjaan-kerjaan di segala ininya. Kemudian sekarang kan untuk usahawan ada rewardnya umroh juga, gitu. Untuk yang guru-gurunya kan ya Pak Fahim udah merasakan. Kemudian Bu Muazzaz sebagai pengawas udah. Kemudiannya kemarin Bu Nur Hasanah juga sudah merasakan, gitu. Supaya apa? Biar kita bersama-sama untuk ininya untuk bersinerginya gitu loh bersama-sama. Jadi tidak ada kalau di usahawan itu misalnya kepala sekolah ini kita baru tidak ada. Karena memang namanya sekolah swasta itu adalah pelayanan yang nomor satu kan. Ya. Mungkin Pak, karena ini kan sekolah swasta ya, mungkin Pak menemukan masalah atau kasus-kasus
misalnya yang pernah saya temukan itu ada siswa yang tahun bahkan 2 tahun belum ada sampai instan. Sedangkan itu syarat untuk ulangan memang harus ada memuaskan itu Bapak gimana? Saya yang pertama gini Bun, itu kan karena berurusannya kan dengan kedua orang tua ya. Kalau anak-anak kan cuma Bun, ini tadi udah WA, pinjam ruangan dulu ya. Maaf ya Bun. Nih kita kalau misalnya berhubungannya dengan keuangan, itu kan namanya kan berhubungan dengan nominal yang itu harus benar-benar. Pemberitahuan ke orang tua pun itu ke anak kita harus pakai amplop tertutup, ya kan? Nah jadi nanti orang tuanya ketika misalnya ada nih kasus kayak gitu ya, dari pembiayaan kita panggil kedua orang tuanya. Nah saya punya catatannya, makanya sekolah tetap keuangan misalnya kayak gitu. Ini Bun, nah Bunda saya mohon maaf sebelumnya gitu kan ya, ini Bunda punya tunggakan segini ya kan. Kalau misalnya kita gini, kalau misalnya kita tidak panggil kan nanti kayak ini aja sih, kayak taksi aja, semakin jauh kan nanti semakin kayak kargo aja ya, semakin banyak kan. Makanya kita aja Bunda caranya seperti apa ya kan, Bun nyicil, kita panggil Bun, gimana caranya biar psikis juga kan nantinya terjaga juga silaturahimnya. Khawatir kalau misalnya by phone ataupun apa kan orang berbeda-beda nanti cara menyikapi persepsi nanti dengan ucapan, walaupun kita misalnya ucapannya seperti ini takutnya menyakiti juga kan, nggak enak juga gitu. Tapi alhamdulillah kemudian yang keduanya bisa dengan cara gini Bun. Kalau misalnya kadang gini, kadang kita kendorin, kadang nggak bayar-bayar, kita ada momen-momen yang penting, makanya kita SD SMP pun kita kadang ada rapat kepala sekolahnya, kita punya cara kan. Misalnya kita mau ada PTS sumatif karena semester, kalau yang belum bayar coba kita 1 hari. Nanti dengan kayak gitu orang tua tuh mikir, padahal kan orang tua itu kadang bukan nggak punya gitu, karena punya, ya kan. Nanti kita misalnya dengan apa, dengan akhir semester atau akhir tahun, ya kan. Kayak pembagian LPM nih, padahal syaratnya tidak harus bayar SPP karena atau daftar ulang. Kadang orang tua, syarat pengambilan LPM harus lunas ya Pak, daftar ulang. Padahal kan tidak, kita itu padahal mengingatkan, sama-sama mengingatkan, khawatir apa satu, kita kan guru juga gajinya dari mana? Dari situ, ya kan. Yang kedua kan orang tua juga kan harus sama-sama bekerja sama, harus bersinergi gitu kan. Khawatirnya gini, khawatirnya nanti kalau kejadian di kelas 6 kan memberatkan. Semakin banyak, kita aja sama sih. Kalau misalnya hutang di warung nih misalnya kan, kalau misalnya nggak sebulan langsung dibayar kan nantinya semakin ya kayak kargo tadi gitu. Tapi alhamdulillah semakin kesini sekarang untuk SD itu semakin sedikit gitu. Bagaimana cara kita menyikapi silaturahim dengan orang tua dan saling mengingatkan. Tapi alhamdulillah, karena orang tua tuh gini kadang, kalau misalnya dulu bayarannya kita manual, capek Pak, bolak-balik ke sekolahnya. Coba yang pakai ini aja, transfer. Sekarang udah pakai transfer kadang kayak gini segala ini kan, ternyata bukan masalah teknisnya kan, itu mah adalah apa, itikat kitanya gitu dengan sekolahnya. Tapi kadang gini, kadang malah yang orang yang nggak punya tuh malah yang benar-benar gitu. Karena sampai saya nangis, maaf nih saya nggak apa-apa sebut nama orang tuanya, Mama Ipul, mamanya Irma yang orang Wanasari itu, dia yang orang nggak punya gitu loh Bang. Begitu suaminya di PHK, istrinya jualan kue segala ini, dia ada uang 75.000, 150.000, dia dicicil sampai anak yang bungsunya pengen sekolah di sini tuh apa coba. Tapi sekarang dilalahnya ya, kan kita mah sebagai guru kan cuma hanya memberikan jalan aja ya. Tapi sekarang kita berhasil. Yang Irma sekarang dia jadi atlet. Atletnya atlet apa coba? Sepak bola perempuan. Iya kan? Kan kita ini ya. Kemudiannya anak Pak Ustadz Tauhid itu yang kemarin sih kirim video ya. Saya bukan masalah ininya ya, bukan masalah tentang Pak Walinya itu ya. Keberhasilannya dia. Dulu padahal dia apa? Buku nggak pernah ke bawah, buku gonta-ganti, kadang nggak pakai kaos kaki, tetap kedip mata sekali. Ternyata sekarang kuliahnya di Al Azhar Mesir, dapat beasiswa dari pemerintah kota. Itu anak Ustadz Tauhid yang orang Warnasari, si Afan Mubarok. Ternyata guru, kita nggak tahu kan anak-anak seperti apa rezekinya. Cuma kita sebagai guru, kita tugasnya apa? Cuma mengarahkan aja ke anaknya. Anak segala ini anak nggak tahu kita seperti apa. Makanya saya ya Allah Afan,
Saya masih ingat kadang field trip ya, yang pas kita mau study tour nih, kita ke Bandung dulu. Dia sampai kesiangan kan, sampai di sekolah tuh nungguin di kawasan. Nungguin sama Diambil anak. sama bapaknya kan, gara-gara satu anak. Ternyata sekarang kuliahnya di Mesir ya. Di Al Azhar itu kan syaratnya apa kan? Kan syaratnya kan berarti harus pintar bahasa asing ya, bahasa Arab. Dari situ kita nggak tahu Bun. Nah kemudian yang ini saya sekarang yang ini juga yang SMP. Dulunya dia pendiam, yang pintar bahasa Inggris dia Bun ya. Itu dulu dari SD-nya Bun, ya Allah belak banget nggak bisa apa-apa. Sekarang di SMP-nya dia pintar bahasa Inggris yang ACP. Terus yang pada pintar apa? Bikin buku segala. Kita nggak tahu. Anak-anak kita akan jadi apa kita nggak tahu. Kayak Pak Haji Isomuddin si anak dulu ya sekolah ingusan ini segala ini sekarang jadi kodim aja ya kan kita nggak tahu anak-anak kita cuma bersyukurnya apa kadang kesini dia sampai apa guru tuh semuanya dicari cuma minta doanya ada saliman segala yang seperti itu kita kan nggak tahu cuma kita tanya mengarahkan jangan sampai kita tuh sampai marah-marah kamu harus kayak gini enggak itu mah udah Allah kok semuanya kita cuma mengarahkan bantuan gitu. Yang pertama itu adalah attitude-nya itu aja. Ya itu ya Bung ya. Kalau ada yang bayaran sekali, tapi sekarang alhamdulillah Bun. Dengan adanya itu kita tidak ada kasus-kasus jadi alhamdulillah. Makanya gini, kita itu kadang biar tahu juga masalah keuangan. Jadi alhamdulillah. Karena memang untuk gaji itu kita nggak sedikit dengan operasional itu. Tapi kita dengan kerja sama dengan orang itu alhamdulillah. Saya punya catatan juga dari berdasarkan hutangnya berapa itu alhamdulillah. Jadi yang cuma mentok ini Bu Ayu, ada yang SPP 2 bulan yang belum September Oktober. Jadi yang 1 bulan yang belum September, nanti yang belum Oktober gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Makanya Pak Najib itu berpesan gimana caranya supaya yang di nomor 1 kan itu adalah gaji guru karyawan dan serta tenaga teknis itu. Gimana caranya 1 bulan itu ada alhamdulillah sih. Walaupun dulu juga sampai yang punya hutang sampai berantem suami istri di ruangan saya juga kan, suaminya menyalahkan istrinya gitu kan, ayahnya udah sebulan ngasih kan kita nggak tahu permasalahannya Kadang beda-beda misalnya pasti Miss Ayu Papa juga kan anaknya sekolah di sini saya setiap 1 bulan itu setiap gaji saya harus transfer untuk SPP 1 bulan guru aja saya takut gitu kan Bun takut sepeda semakin apa namanya ditunggak lagi semakin banyak tapi bersyukurnya kita alhamdulillah pas harus sampai kelas 6 daftar ulang SPP anak saya juga kan tidak sampai mandek gitu loh Bun tapi banyak manfaatnya anak saya juga jadi terutama sholat 5 waktu anak saya itu alhamdulillah sholat 5 waktunya saya kalau ulangan-ulangan saya kalau misalnya mau nakal saya dari wali kelas itu saya fotoin aja kalau saya ngoreksi sebelum mau diulangkan kan guru kan kadang ngoreksi dulu ke saya tuh tapi saya nggak pernah saya foto nih ke istri saya misalnya ini nanti ulangannya harus nggak pernah berjalan apa ada aja yang kayak air aja lah udah terbiasa gitu aja itu yang Bumia ya saya penjelasan kalau masalah pembayaran keuangan itu karena itu contoh dari dilema etika ya iya gitu saya alhamdulillah gitu. Kita alhamdulillah Bun kita mah gimana caranya kita itu bersilaturahmi dengan orang tua jadi jangan sampai orang tua itu udah sinis dulu dengan kita kan gini kita juga harus berterima kasih kan sudah diingatkan supaya bunda juga nantinya jangan semakin banyak gitu loh utang ke sekolahnya kan pastikan pengeluaran tidak hanya di sekolah aja kan rumah juga banyak pengeluarannya juga Bun gitu makanya sekarang itu dibandingkan dengan tahun-tahun dulu itu berbeda banget gitu iya lebih rapi gitu itu saya catatannya pun ada di buku itu di folder saya itu ada makanya kadang ada wali murid yang orang ini Cimerak yang sampai 12 juta kan dia udah sekolah di SMBKS mau bikin ijazah dia belum akhirnya dia kesini dia bayar gitu catatannya masih ada apa namanya Devin Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan dalam menangani kasus-kasus dilema kita ini? Ya. Saya pertama intinya harus bersinergi tadi ya Bun ya makanya saya tuh cerewet kalau misalnya apa itu mohon harus berkomunikasi ya kan kepala sekolah nggak mungkin lah misalnya ada tahu kasus kayak gini kan pastikan dari yang bawah dulu nih kalau misalnya kasus siswa pastikan otomatis itu kan masukan dari wali kelas atau guru dan studi ya Bun ya kemudian kan nggak mungkin saya tahu ini segala ini kan kadang guru mau ngobrol gitu ini segala ini gitu
tapi kadang kepala sekolah tidak kasih tahu. Saya pinginnya tetap harus bersinergi, bekerja sama wali kelas, guru bidang studi, kepala sekolah. Karena Pak Fayumi aja ketika ada kasus misalnya dari wali kelas saya tidak bisa menyampaikan, saya tetap bersinergi dengan pengawas. Kan di sini ada pengawas yayasannya, Bu. Karena saya minta ininya, Bu, minta ketuanya, Bu, ketika ada kasus kayak gini seperti apa nih? Udah Pak, biar dia ada manfaatnya katanya gitu kan ya. Coba suruh guru karpet aja coba selama seminggu atau selama 2 minggu dia ada perubahan enggak? Nah, seperti itu ya kan. Tapi alhamdulillah, Bun, dulu sampai maaf ya, sampai ada kasus pun misalnya yang ngambil uang temannya segala itu, kadang orang tuanya nggak ngapa sih, nggak terima gitu ya, Bun ya, menyalahkan ke sekolah. Padahal saya bukan masalah nominalnya, bukan. Kalau nominal dengan guru juga saya bisa membayarkannya, bukan. Saya Bapak menanamkan kejujuran ini. Itu yang kejujuran. Saya khawatirnya takut nanti dia dilanjutkan ke MTS atau SMP atau yang ke pesantren. Saya tuh khawatir takut nanti ada kebiasaan tinggal tilep itu doang. Kalau yang saya itu doang sih kan. Saya kalau misalnya orang tuanya kadang menerima tuh saya bersyukur. Karena kalau ada orang yang nggak menerima itu sampai bawa celengan sampai dipecahin ke sekolah. Jadi menyalahkan ke sekolah pernah pun. Tapi hikmahnya dia pas begitu di pesantren, Pak, saya dulu kayak gini, minta maaf ya segala ini itu. Menerima gitu. Dulu yang Rafli juga kan kasus kayak gitu, Bun. Orang tuanya nggak terima, Bun. Pas begitu kakaknya mau nikahan, dia ngundang ke Uswaton. Dah, kata saya datang. Di pelaminan dia, mohon maaf segala kayak gini segala ini. Pas begitu dia jadi teller di BJP, saya ngobrol, ya Pak, saya dulu kayak gini, minta maaf segala kayak gini. Rafli ya namanya ya. Dia tuh jadi teller, sekarang udah nggak teller lagi tuh. Kerjanya di BJP gitu namanya Uswaton. Kayak gitu testimoni ini. Dia mengakui gitu loh, yang ini segala ini. Dulu itu dia itu main air di kamar mandi. Nah pas Pak Fahri di kelas 1 dia badannya hangat. Saya bilang gini, Rafli nanti malam nanti sore nggak usah ikut ini ya, nggak usah ikut pesantren kilat karena badannya kan demam tuh, dia habis main air. Malam-malam mamahnya marah-marah ke guru-guru. Ini para sarjana S1 ini S2 itu nggak pada bisa membimbing anak segala yang seperti ini gitu, menyalahkan gue. Dia akhirnya pindah segala ini. Pas begitu ini pas udah ini segala ini dia ngundang gitu kan, udah begitu siapa ya buta Nurjani segala ini, jadi pelanggan minta maaf Pak, saya dulu kayak gini menyalahkan di segala ini gitu kan. Saya juga kalau saya pikir ya Bun, kalau sayanya artinya keras ya kan, untuk anak sebagai guru juga lebih pintar kok dari murid semuanya. Kita masih di sekolah cuma mengarahkan aja, bimbing dan seperti itu aja kemampuan kita gitu loh. Ya kan, walaupun untuk covid kan Bun nggak bisa ya Bun. Kalau misalnya tentang akhlak kita ajarkan pakai ini kan, pakai daring ya kan. Terus tetap muka. Tapi hikmahnya itu Bun. Jadi orang tua tidak ada yang menyalahkan istilahnya. Kadang saya berikan gini ya, khawatir dia orang tua masih punya problem apa juga di rumah itu nggak tahu juga. Sampai Pak Sulaiman pun dulu sampai ke sini, kepala sekolah SMP 1. Gara-gara ada yang siswa sekolah di sini, dulu di sini nggak apa-apa, di sana itu kan ada masalah juga gitu. Makanya menyalahkan ke SD Swaton, katanya anak ini dulunya seperti ini, enggak, kata saya gitu. Ya, jadi gimana cara menyikapin aja gitu. Jadi sinergi dengan semua stakeholder, pendidik, yang punya tenaga pendidik teknis gitu kan. Kemudian kita juga nggak langsung menjas ya Bun ya, kita kan klarifikasi dulu nih, kita kumpulkan data dulu nih gitu. Baik Pak, izin hal apa saja yang Bapak selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di SPK? Kalau kita gini Bun, kalau kita bisa, kalau misalnya ada kasus kita selesaikan ya Bun ya, kemudian kita perlu bersinergi dengan Bu Pengawas juga. Kemudiannya kalau misalnya kita ada kegiatan ahad pagi kan kita bersinergi dengan orang tua kan, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua juga. Kemudian kan memang di ahad pagi kan kita tidak hanya kegiatan dan ini udah enggak, kita misalnya ada kasus kayak gini nih, misalnya dengan bully kayak gini kan, kita nggak bisa nih, kita bisa bersinergi dengan kepolisian nih, karena memang kepolisian juga dulu pernah bekerja sama dengan kita nih, gara-gara kita ada Paskibra, akhirnya kita kayak gini nih,
Jadi biar yang ahlinya gitu loh Bun, Iya. dari permasalahannya itu Langsung berahli ya. langsung dengan ahlinya. Kemudian kalau berhubungannya misalnya nih, misalnya anak kayak gini, gimana caranya bisa dengan puskesmas dengan yang ahlinya. Kan gimana juga kan dalam Al-Quran disampaikan apa-apa juga harus sesuai dengan ahlinya, seperti itu. Izin bertanya ya Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya ada kasus yang itu bisa ditangani oleh wali kelas, Betul, ditangani oleh wali kelas oleh tersebut. kelas ya. Tapi apakah setelah masalah itu selesai, wali kelas ini berkomunikasi menyampaikan ada masalah loh di kelas ini, tapi alhamdulillah sudah selesai. Apakah cukup wali kelas aja ketika selesai udah? Pak Fai gini Bun, ketika misalnya ada permasalahan itu misalnya sudah diselesaikan dengan wali kelas, mohon wali kelas sudah menyampaikan nih ketika rapat, ya kan? Kenapa? Supaya tidak ada kejadian lagi nih, atau misalnya ada masalah-masalah. Kalau misalnya sudah selesai kayak gini kan juga kan nanti enak. Maksudnya apa? Bukan kita membuka aib anak ini ya di kelas ini ya, maksudnya biar diambil pembelajaran sama wali kelas yang lainnya. Nah makanya kita misalnya sekolah juga kan ketika ada kasus-kasus dari luar nih, kan harus tahu juga, bukan kita misalnya supaya tahu aib dari semuanya, bukan, ini pembelajaran kepada kita supaya hati-hati, mudah-mudahan atau insya Allah sih sekolah kita tidak terjadi kejadian seperti ini gitu. Karena apa, yang namanya setan segala ini kan mengganggunya ya kan ya, itu yang dikhawatirkan, bukan ini. Gimana caranya kita misalnya ada di luar itu sebagai pembelajaran kepada kita gitu ya. Namanya kan Uswatun Hasanah sudah semakin siswanya semakin banyak, itu pasti bukan masalah apa sih namanya, karena yang diributin sama orang tua kayak gini kan bukan masalah pembelajaran, bukan IPAS-nya, bukan matematikanya, bukan KI-nya, bukan, cuma hanya teknis-teknis aja kan yang ribut seperti ini ya gitu. Khawatirnya kalau udah kecium dengan masyarakat, kemudian masyarakatnya tidak welcome dengan kita, malah dia nantinya mengolok-olokkan menjelek-jelekan dengan kita. Maka saya kalau misalnya ada orang tua, kadang misalnya ada kasus kelas ini nih, ya kan? Kadang kalau misalnya, Pak ini segala ini ya, Bun, mohon ya Bun, kata saya ketika ada kasus ataupun apa, jangan langsung dari tetangga atau temannya Bun, datang ke sekolah aja, tanya ke Papa ini. Dulu kan pernah ada kejadian nih, kelas 2, kan jatuh tuh dari meja ke playset, ini akan berdarah, ya kan? Nah darahnya itu karena dia langsung ke wastafel gini kan, airnya itu berceceran nih. Nah akhirnya ribut, katanya jatuh dari tangga 2, didorong sama temannya ini segala. Padahal saya bawa ke puskesmas, bawa ke klinik gitu yang ngejat segala ininya. Saya tanya ke wali kelasnya Bu Tuti itu, cuma karena ini loh Pak, nih pinggiran meja udah, pinggiran meja udah gitu doang. Jadi itunya saudaranya bilangnya katanya jatuh dari tangga 2, didorong sama temannya, berdarahnya berceceran. Tuh yang dikhawatirkan itu iya, dilebih-lebihkan. Makanya kadang saya menyampaikan ke orang tuh, mohon Bun, kalau suatu kan kita welcome ya, yuk kita ini kalau ada apa-apa itu langsung disampaikan. Ini permasalahannya benar ataupun tidak gitu. Jadi untuk penyelesaian masalah itu langsung diselesaikan di hari yang sama. Iya betul Bun. Biar tidak ini Bun, biar tidak daluarsa. Nanti kalau misalnya sudah daluarsa, kalau di rumah itu takutnya namanya gini ya. Takutnya namanya omongan itu takutnya bisa dikurangi, bisa ditambahin. Itu kalau saya ininya. Saya pernah waktu yang masalah imunisasi saya sampai maghrib, saya sampai malam. Saya tunggu Bu Bidan itu udah pulang, saya tunggu yang ini segala ini ya. Khawatirnya takut nanti orang tua itu kan ya ngobrol sama tetangganya segala ini, Uswatun kayak ini segala ini itu aja. Padahal Uswatun nggak segitunya gitu. Pernah dulu waktu kita ngeliat kan, waktu yang karyawan pasang tenda jatuh kan, udah ada yang video kan? Kan ada video udah keluar tuh. Iya kan, ada foto ataupun udah orang keluar kan, kesetrum di Uswatun ini segala ini kan, karena orang tuh ngeliat Uswatunnya. Padahal permasalahannya sepele. Pak, kira-kira ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan setiap ada masalah, mengambil keputusan, kira-kira ada nggak sih tantangan? Pasti tantangannya ada ya Bun ya, dengan cara yang sabar Bun makanya. Karena apa, kalau misalnya kita sudah sudah emosi, malah nanti tidak menyelesaikan masalah. Makanya kita tuh bersyukurnya di sini tuh ada duha itu, makanya Bun. Ya kita tuh kalau misalnya udah duha aja, kesananya tuh mau ngerjain apa-apa juga saya enak, tenang gitu loh Bun. Makanya tidak ada kasus kayak gini, apalagi kayak belajar puasa Senin Kamis,
kita ada teman kayak Pak Denny juga mengajak kayak ada kegiatan PPA itu ya, kalau pertolongan Allah tuh healing kan, kita kan healing tuh selama ini kan jalan-jalan aja, hati juga perlu healing nih kan ya, gimana caranya itu biar kita itu udah usia 40 tahun apa sih 40 tahun ke atas itu apa sih yang mau dicari gitu itu pinginnya seperti itu, gimana caranya ketika ada permasalahan itu nggak pingin emosi kalau saya itu dengan orang tua itu malah nanti tidak menyelesaikan masalah, nampak memperpanjang masalah. Tantangan kita pasti ada lah semuanya ya, tantangannya itu kan ada tantangan yang ringan, tantangan yang berat, tantangan yang sedang gitu ya kan, pasti manusia itu pasti diuji sesuai dengan kemampuannya gitu, pasti ada lah tantangan seperti itu. Yang penting sama tetap sih Bun, tetap bersinergi, gimana caranya juga kan saya tetap harus komunikasi dengan Bumaza, dengan guru pun, dengan yayasan pun gitu, kita tetap sih kalau ada apa-apa sih tetap kita berkomunikasi tantangannya gitu. Pasti ada tantangannya ya, tapi gini, dengan ada permasalahan-permasalahan itu ketika kita bisa menyelesaikan, sifat kedewasaan kita juga akan semakin bertambah juga gitu dengan ada itu seperti itu. Makanya kalau misalnya usia udah 40 tahun ke atas itu kan kitanya harus sudah mulai melemaskan hatinya gitu, jangan ego, jangan ini segala ini gitu kan, sudah mulai melemaskan ini, gimana caranya, karena sekolah maju kan tidak hanya di sekolah stakeholdernya aja, harus bekerja semua. Semuanya harus. Walaupun kita misalnya kayak gini, papa gini misalnya, kayak misalnya ini mau milad aja kan, misalnya ini udah buat ini nih, udah buat juklak bisa cek nih, walaupun itu hanya dalam pengetikan ada apa kan kita, Ibu Windy mohon maaf gitu kan, saya ngasih masukan aja nih, diperbaiki ini sekali ini, kenapa? Karena bukan untuk diri kita sendiri, karena untuk kalangan yayasan Uswatun Hasanahnya gitu, dari hal-hal yang kecil pun. Makanya kadang saya parkir aja kan SMP nih, orang tuanya kan nggak mau nih kesana, ya kan nggak kesana, ke belakang kan kayaknya di depan aja Pak ini, ayo gitu terus menerus, karena memang budaya untuk yang orang Banten ini orang tua itu agak susah, apalagi untuk pendidikan. Padahal kalau misalnya orang tuanya dukungannya besar, kita sebenarnya nantinya akan mudah. Kadang orang tuanya yang susah diatur. Enggak Pak, cuma sebentar doang. Enggak Pak, cuma sebentar doang. Makanya pas kemarin tuh wali murid yang bawa Scoopy kan ada ketabrak, mau ditabrak sama masyarakat ya. Sampai masyarakat tuh marah, perempuan bukan laki-laki. Ke ibu-ibunya itu yang SMP itu udah diatur kan, Bun kata Pak Dinya suruh kesini, dia enggak, nancep aja ke sana. Di depan pagar itu, padahal yang motor kan suruh keluarnya dari sini nih, dari musola, tetap dianya kekeh aja. Dulu juga kan ada yang nabrak juga kan, mobil juga. Kasus dilema ketika ini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki schedule khusus untuk menyelesaikannya di waktu tertentu? Kalau ada bentuk dan prosedur itu seperti apa? Ya, kan gini nih Bun, ketika misalnya saya waktu itu ada laporan dari Bu siapa namanya, dari pertama waktu dari Bu Reni ya. Nah waktu itu dari Bu Reni, pas begitu Bu Reninya ketika ada kasus nggak menyelesaikan nih dengan orang tuanya langsung datang ke sekolah ke Pak Yumi, ya kan? Ketika misalnya dalam itu juga saya langsung selesaikan. Untungnya saya nggak ada jam ngajar nih. Tapi kalau misalnya kadang ada misalnya kayak Bu Eli kemarin Pak, mamahnya ini mau ketemu sama papa ini, karena saya kalau ada jadwal nanti ya Bun, kata saya jam segini aja, saya jamnya jam kosong nih gitu. Jadi kalau misalnya jadwal khusus mah nggak punya ya Bun, misalnya saya ngajar misalnya Senin, Rabu, Jumat, berarti Selasa, Kamis ini untuk menyelesaikan kasus tidak ada. Jadi spontanitas aja gitu, yang penting tidak mengganggu kerjaan apa ini juga gitu. Tapi tetap gimana pun kalau ada kasus saya pengennya diselesaikan gitu. Kemudian melihat situasi juga, namanya saya juga kan ngajar, saya lihat juga nih ada jam kosong nggak nih gitu, nanti jam segini ya gitu, kadang orang tua juga ini sih menerima. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Kalau saya banyak sih, satu sinergi dengan wali kelas itu juga kan bisa ya, dengan orang tua juga ya kan. Kemudian saya dengan pengawas juga, ya dengan yayasan juga. Nah kemudian dengan ahlinya nih, gitu kan. Makanya kan bisa diambil tuh ilmunya dari situ tuh. Kalau misalnya kita kan kasus misalnya nih, untungnya kalau anak SD sih kita masih kasus-kasusnya kasus-kasus ini ya, nggak yang begitu kayak remaja kan kasusnya gitu, pastinya misalnya didudukin, nendang atau misalnya gitu kan namanya bully ya kalau terkasarnya. Nah, makanya kadang kita tuh dimasukkan tuh di jalur kegiatan tuh, makanya ada sosialisasi tentang bullying. Kita nanti mengundang nih
mengundang misalnya dari kepolisian, Polsek Samaranya atau Polres Cilegonnya gitu kan. Kadang kita misalnya penyuluhan tentang apa juga kita bersinergi juga dengan Puskesmas Ciwandan. Memang sekarang itu di kurikulum satuan pendidikan itu memang kita harus banyak MOU dengan instansi-instansi terkait gitu. Maksudnya biar anak itu ketika ada penyuluhan itu langsung dengan yang ahlinya. Gitu. Kita BNN udah pernah, kepolisian juga sudah pernah gitu kan. Pasti ada dengan psikolog juga kita memang kita punya juga gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya berhubungannya dengan agama juga kan ya, kita ada undang-undang nih yang ustadz atau ustadzahnya nih gitu. Makanya guru pun sekarang tuh udah pengen ada program nih gitu kan, biar kita tuh nggak fokusnya dunia aja, nanti anak lagi nilainya lagi pelajaran lagi ya, gimana caranya kita juga untuk mendekatkan ke Allah juga nih gitu kan, ada kegiatan-kegiatannya ya gitu. Jadi biar antara untuk dunia juga dapet, akhirat juga dapet, iya biar dua-duanya juga kita dapet juga gitu. Makanya itu juga sih. Terus dari yang telah Bapak sampaikan, Bapak mendapatkan sebuah pelajaran. Terus ada nggak sih pengalaman yang Bapak mengambil keputusan dilema atau petikan gitu dari semua Bapak yang pembelajaran itu? Pasti semuanya kan pasti ada ya Bun ya, untuk yang ini ya. Kemudiannya namanya keputusan manis pahit memang harus kita telan ya. Kan memang kan ketika misalnya waktu yang kasus orang tuanya nggak nerima itu kan memang pahit kan, ya kan. Nah kan ketika Nabi Muhammad juga ditanya, ya kan, mau jamu apa sirup, ya kan. Akhirnya Nabi Muhammad minumnya jamu yang pahit ya. Tapi dengan yang pahit ini kan nanti banyak manfaatnya kan untuk kesehatan. Nah makanya kita itu gini, ketika kita pahit nih sama ini nggak menerima orang tua segala ini, tapi kedepannya endingnya bagus gitu loh buat untuk anaknya itu, daripada saya misalnya nanti ketika memutuskan kayak gini orang tua nggak terima terus kita marah dengan orang tua, takutnya kan kedepannya hubungannya malah ini sinerginya malah tetap silaturahimnya. Tapi dengan yang seperti itu ya kan, alhamdulillah sih Bun gitu loh Bun, namanya kita juga tidak memikirkan diri sendiri, tidak mengambilkan keuntungan gitu kan, manfaatnya banyak gitu kan. Makanya kita itu dengan usaha itu makanya hati-hatinya itu kita menjaga silaturahim. Tadi yang Bumia tanyakan itu kan ya, dengan pembayaran segala ini juga kan, makanya jangan sampai diposting ataupun apa. Kalau berhubungan dengan keuangan Sensitif ya, Pak, ya. sensitif. Makanya misalnya kan, coba sih Pak, hutang anak saya segini berapa gitu. Udah saya kalau bisa mah udah orang tuanya ini aja. Datang sekolah. Takutnya namanya udah tua nanti pas ini harusnya mau ngirimin ini malah ngirimin nominal kan, hutang segala itu kan dikhawatirkan gitu. Banyak sih Bun, dulu juga banyak yang nggak terima nih. Kayak misalnya anak saya sudah bimbel, udah les, sudah ini tapi nilainya segala ini gitu kan. Orang marah ke sekolah. Tapi adiknya sekolah lagi di sini. Iya kan? Sebenarnya rasa puas ya. Iya kan? Terus marah-marah kan ya, marah-marah lagi kan, gitu kan. Tapi pas itunya misal kan sekolah lagi gitu di sini. Udah marah ke sekolah gitu. Kan panitia Bun ya. Tapi dia ke sekolah lagi gitu kan. Ini yang sudah kita 96 aja nih yang sudah inden. Yang nunya 20. Saya ada catatan lagi nih. Nih, ini udah yang kita udah punya ini ya, yang dari orang tua udah saya catatin ini. Dari mama ini gitu kan. Yang dulu Mama Kevin itu marah kan, bapaknya barusan bangun tidur segala itu kan, Pak saya itu pinginnya di Usahakan Asana aja gitu kan, kalau di Madani itu saya tuh jauh Pak, nganternya ngejemputnya. Kalau itu saja Pak pertanyaan terkait wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu nih Pak. Sama-sama juga ya. Kalau misalnya jawabannya kita kurang tepat sekali mohon diimsi. Iya siap. Ya. Kita kembali lagi memang kalau Uswatun kita ada ini sih. Iya, ada TD1 sampai TD10 gitu ya kan. Kita aja ini buku pemeriksaan dokumen guru juga ada. Yang mana siswa? Ada. Gitu. Agenda mingguan. Agenda mingguan. Kita juga dokumen pemeriksaan guru juga kita memang ada. Kita periksa segala ini dari situ. Makanya sampai Bu Fatayati saya mau melawan sesuatu maka misalnya untuk administrasi nggak kelawan. Kita absen buku ini aja, buku tamu untuk pengawas saya yang dari dinas itu tetap khusus ada Bun. Gitu. Memang dulu dari ini juga kita ini ya. Kita melawan segala ini juga ada. Kita belajar dari ibu ini aja sih. Dan belajar dari Pak Berata aja kalau pengen sekolah seperti itu Pak. Makanya saya dapat ilmunya tuh, makanya saya pakai.
Sampai ijazah yang belum diambil pun catatan uangnya pun masih ada saya berapa itu.